Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diulang nih, koyone kurang marah barang. Kaya puasa kabeh koyone. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, mudah lancar rezekinya, mudah-mudahan segala keinginan dikabulkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan kepada kita walaupun hujan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis ini. Bahasanya hadir dalam taman-taman surga Allah. Semoga saja pertemuan kita ini menjadi pertemuan awal dan menjadi pertemuan juga nanti di akhirat nanti. Amin. Halo. Pertemuan di dunia sekaligus pertemuan di akhirat. Kita bertemu semua di akhirat, mestinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur walaupun hujan, mudah-mudahan hujannya ini bahasa doanya sayyiban nafi'an. Jadi hujan yang membawa manfaat atau keberkahan. Saya tadi dapat kiriman bahwa di Bogor itu daerah hujan itu apa namanya? Banjir, bukan banjir. Turun air deras dari atas ini. Mobil saja dibawa. Jadi hujannya tadi bawa mobil. Masya Allah, Masya Allah. Ya memang Masya Allah sekarang memang musim hujan. Jadi kalau memang daerah banjir itu bahkan longsor sekarang ini. Saya juga dikirim dari IMIP. Kalau Pak IMIP daerah Sulawesi itu apa namanya, tanah yang digali itu pindah. IMIP namanya. Masya Allah. Nah ini kita yang mudah-mudahan tidak banjir lah katanya. Kalau banjir juga paling biasa. Ya kita tidak dapat apa, mudah-mudahan. Ya yang penting dapat hikmah, dapat kebaikan. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lebih bersyukur lagi bahwa hari ini walaupun puasa kita berbeda, kita tidak usah mempermasalahkan. Karena waktu kita ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, kita tidak usah bingung. Pokoknya poso ikuat. Ojo mikir wah iki sing sah sing ngendi. Ya wis poso yang penting. Sing puasa Rebo ya Rebo, sing puasa Kamis ya Kamis. Sing penting satu Ramadan. Kon wae. Engko satu Sawal ya dine. Ojo mikir tanggal piro. Pokoke riyadine satu Sawal. Nah, ngoten iki. Jadi kita tidak usah bingung dengan ya karena kita memang berhadapan dua ini bahasanya di dalam kehidupan. Dari sejak saya kecil sampai setua ini ya inilah yang selalu masalah. Tapi kita tidak usah mempermasalahkan. Sudah tanggung jawab diri bahasanya. Nah,
Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita berharap sangat juga kita akan mendapatkan syafaat dari Allah. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sebelum kita masuk kepada acara inti dan nanti acara untu, kalau acara inti juga acara untu. Acara untunya belakangan. Acara intinya mari kita sama-sama berzikir dulu. Berzikir 11 kali, Pak, enggak banyak. Ya. Alhamdulillah, datang. Mau di sini udah masuk. Ya. Daripada di jalan nanti terganggu. Ya. Monggo kita zikir bersama. Zikirnya gimana, Bu? La ilaha illallah. La ilaha anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Monggo kita doa ini, zikir ini 11 kali saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk bulan Ramadan. Hal menjadi perhatian khusus kita bahwa Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Bulan apa, Bu? Bulan pengampunan. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, pertanyaannya, kalau bahasa siapa? Halo, Pertiwi ini, halo, siapa ini? Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti setelah Ramadan dosa-dosa kita bisa diampuni atau tidak? Nah, ini yang penting. Apakah puasa kita yang selama bulan Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita atau tidak? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Karena ya Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita, kan rubbas shaimin, itu kebanyakan orang yang berpuasa yang diperolehnya ju' wal atos. Betapa banyak yang berpuasa tapi yang diperolehnya hanyalah lapar dan haus saja. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan juga tidak, apalagi mendapatkan yang lain. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini sebelum kita buka surah An-Naba ya, ayat 19 18 ya. Nah, jadi perhatian khusus kita, apakah yang kita lakukan selama Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita atau tidak? Nah, ini yang perlu. Karena kalau kita berpuasa cuman sekedar tekad saja, tidak ada upaya kita untuk meninggalkan hal-hal yang menjadikan puasa kita tidak berarti di sisi Allah, nah ini kan rugi kita.
Nah, apa yang menjadikan hal yang merugikan kita di dalam bulan puasa ini menjadi tidak diterima? Di antaranya adalah menjaga lisan. Apa? Hafizu ala lisan. Kita menjaga lisan kita. Jangan sampai, mohon maaf, mulutnya ini atau suaranya itu menyakiti orang lain. Menyakiti perasaan orang lain. Atau sampai berucap yang tidak baik. Karena kalau itu yang kita lakukan, puasa kita tidak akan ada artinya. Dan perlu juga kita garis bawahi, dari ucapan ini, dan itu tidak lain adalah dari hawa nafsu kita. Nah, oleh karena itu memang utamanya kita di dalam bulan Ramadan ini mengatur atau mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi percuma saja kita puasa kalau kita selalu ngomong tidak beres, ngomong yang tidak baik, apalagi sampai riba, apalagi sampai fitnah, ngomong yang tidak bagus saja tidak baik, apalagi sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu pada pertemuan ini bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Nah, Allah dan Rasulnya sudah menuntun kita. Bagaimana cara kita menjaga lisan kita? Nah, caranya salah satu yang ditunggu atau dinanti-nanti surga itu salah satunya juga adalah orang yang rajin baca Quran. Jadi orang yang rajin baca Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, itu nanti dinanti surga. Jadi surga ngawe-ngawe bahasanya gitu. Sing maca Quran reneo. Nah, gitu. Sing maca Quran reneo. Atau bahasanya kalau kena bis itu, yang maca Quran ini, naik sini. Aduh, yang maca Quran sini. Ya, Solo Jogja. Bahasanya gitu. Sampai surga itu memanggil orang yang rajin baca Quran. Apalagi Masya Allah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan baca Quran di dalam bulan Ramadan ini tentu sangat besar sekali. Apalagi ganjarannya, itu urusannya hanya dengan Allah. Kalau biasa cuma 10 kali lipat, tapi di dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah akan lipat gandakan bahasanya. Jadi oleh karena itu untuk menjaga jangan sampai lisan kita sembarangan omon. Kalau bahasa pemilunya itu omon, lebih baik kita banyak baca Quran. Ini bahkan bila perlu ditarget sehari 1 juz. Nah, misalnya yuk diatur setelah sholat 5 waktu 2 lembar. Nah, misalnya begitu. Daripada kita membicarakan hal yang lain, apalagi Masya Allah, dengan hal yang di luar baca Quran. Jadi manfaatkan, apalagi bulan Ramadan ini juga disebut bulan Quran. Nah, ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini tip pertama hari ini. Mari kita berusaha jangan sampai puasa kita yang selama bulan Ramadan ini Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Bukan bulan Ramadan saja, termasuk dosa-dosa kita yang masa lalu. Nah, kalau bisa kita berusaha bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini, berusaha untuk banyak melakukan aktivitas Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Allah ajarkan kepada kita tentang niat, mulai dari niat puasa, niat berwudu, niat sholat. Ini kan memberikan arti atau memberikan pengertian. Jadi ketika kita melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh. Masuk niat kok main-main. Niat kok main-main. Aku niat sholat main. Aku niat puasa main. Gak masuk mana? Apa terus?
Oh ya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi niat ini kan menjadikan tujuan utama kita untuk bahasanya itu menjadi hal yang pemacu diri kita supaya kita melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh. Karena apapun ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh mestinya menghasilkan kebaikan. Ya, saya tidak gambarkan lebih jauh. Mungkin ya apapun bahasanya begitu. Masak nasi tenanan, ya insya Allah jadi nasi. Kalau masak nasi-nasian ya bu, jadi bubur mungkin. Nah karena nggak tahu ukuran bahasanya. Ya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo buat ibu-ibu khususnya karena bapak-bapak ini nggak ikut pengajian Pak ya. Jadi cuma mengerumuk ya bahasanya. Ibu-ibu baca Quran surah An-Naba ayat ke-18. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfa'u fi suri fatatuna abada. Yaitu pada wa futihatis sama'u faqalat abwaba. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Sungguh terdapat jahanam itu sebagai tempat bagi penjara yang melintasi isi neraka. Bina mahaka menjadi tempat kembali tapi orang-orang yang kita melakukan saya. Mereka dari pertama dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
selain air yang biji dan anak. Saya sebagai pembalasan yang setimpal. Innahu kami mereka benar-benar menggunakan ayat-ayat Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali ada. itu apa? Jadi dari apa? Kita coba baca lebih jauh tentang tafsir yang berkenaan dengan Tuhan apa? Karena pada ayat yang sudah dibaca ayat 18 kita naik ayat 3. Pada hari ketika sang Allah lalu kami datang berbondong